warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Roslaini, yang kedua Susanti Kabela, yang ketiga Maria Oktaria, dan yang keempat Muhammad Zadel Hilmi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bahasa dan konteks sosial. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa dan konteks sosial. Pragmatik adalah ilmu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Stelnecker dalam Bird of Herling dan Taylor tahun 2003 menyatakan pragmatic is the study of linguistics as and the context in which they are performed. Artinya, pragmatik berkaitan erat dengan studi mengenai tindakan bahasa serta konteksnya pada saat disampaikan. Artinya, dalam pragmatik juga menyiratkan tentang kemampuan para pengguna bahasa untuk mencocokkan tuturan-tuturan yang dihasilkan dengan konteksnya. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Terdapat banyak sekali definisi bahasa, dan definisi tersebut hanya merupakan salah satu di antaranya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Kabela dengan nomor NIM 20030010044. Saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa, di mana bahasa mengemban 3 fungsi utama, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Ketiga fungsi ini disebut fungsi metafungsional, dan ketiga fungsi tersebut menunjukkan realitas yang berbeda. Di bawah fungsi ideasional, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas fisik, biologis, serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Di bawah fungsi interpersonal, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur atau penulis dan pendengar atau pembaca. Di bawah fungsi tekstual, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks, di mana ketiga fungsi tersebut tidak berdiri sendiri secara lepas-lepas. Ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan metafungsi. Oleh karena itu, sebuah tuturan kebahasaan misalnya yang berbentuk klausa mengemban 3 fungsi itu sekaligus, di mana dengan kata lain, meskipun wujud klausa itu hanya satu, klausa yang satu itu harus dilihat dari kapasitasnya yang mempunyai 3 fungsi sekaligus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks sosial penggunaan bahasa. Jadi, yang pertama itu keterkaitan bahasa dengan kelas sosial atau kelas sosial, social class, mengacu kepada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta, dan sebagainya. Misalnya, si A adalah orang bapak di keluarganya yang juga berstatus sosial sebagai guru. Jika dia guru di sekolah negeri, dia juga masuk ke dalam kelas pegawai negeri. Jika dia seorang sarjana, dia bisa masuk kelas sosial golongan terdidik. Sekian, terima kasih. Yang kedua yaitu keterkaitan bahasa dengan komunikasi. Bahasa dengan komunikasi sangat berhubungan. Dalam setiap komunikasi, bahasa ada 2 pihak terlibat, yaitu pengiriman pesan dan penerima pesan. Ujaran yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gagasan, pikiran, saran, dan sebagainya. Itu disebut pesan. Ada 2 macam komunikasi bahasa, yaitu komunikasi searah dan komunikasi 2 arah. Dalam komunikasi searah, si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. Misalnya dalam komunikasi yang bersifat memberitahukan, berkhotbah di masjid atau gereja, ceramah yang tidak diikuti tanya jawab.
Diganti si pengirim bisa menjadi penerima dan penerima bisa menjadi si pengirim. Begitulah sebaiknya. Sebagai alat komunikasi, bahasa terdiri dari dua aspek. Yang pertama aspek linguistik dan yang kedua aspek non-linguistik atau paralinguistik. Yang ketiga, ragam atau pengaruh bahasa dalam ragam kelas sosial. Perkembangan bahasa yang searah dengan perkembangan kehidupan manusia di abad modern menunjukkan fenomena yang berubah-ubah, antara lain dengan penggunaan bahasa sebagai alat pergaulan tertentu yang dikenal dengan variasi bahasa sebagai jargon dan argot. Penggunaan bahasanya dinilai penuh dengan istilah maupun kalimat yang tidak seperti bahasa umumnya, sehingga sulit dipahami oleh orang kebanyakan. Namun, bagi anggota kelompok profesional tersebut, penggunaan istilah itu sangat akrab dan mencapai matlamat yang sesungguhnya. Karena faktor kemudahan dan keakrabannya inilah jargon dapat mengungkapkan teknis dan gaya yang menjadi ciri khas dalam kelompok tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Maria Oktaria. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Pragmatik adalah ilmu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Steilnaker dalam Bardolphy, Harling, dan Taylor menyatakan, pragmatic is the study of linguistic acts and the context in which the art performs. Artinya, pragmatik berkaitan erat dengan studi mengenai tindakan bahasa serta konteks pada saat disampaikan. Artinya, dalam pragmatik juga menyeratkan tentang kemampuan para pengguna bahasa untuk mencocokkan tuturan-tuturan yang dihasilkan dalam konteksnya. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Terdapat banyak sekali definisi bahasa, dan definisi tersebut hanya merupakan interpersonal dan fungsi tekstual. Dari ketiga fungsi ini disebut fungsi metafungsional, dan ketiga fungsi tersebut menunjukkan realitas yang berbeda. Di bawah fungsi ideasional, bahasa digunakan untuk menggunakan realitas fisik, biologis, serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Di bawah fungsi interpersonal, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur dan penulis dan pendengar atau pembaca. Di bawah fungsi tekstual, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.